Ini hal sudah lama. Seperti yang kita bahas tadi malam di kajian di Oman, Imam Ahmad, ya, tidak ada yang meragukan kebaikan Imam Ahmad. Ya, keilmuan beliau, bahkan beliau menghafal 1 juta hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di zamannya beliau yang dekat dengan zaman kenabian, Imam Ahmad rahimahullah bukan dituduh sebagai Wahabi, bukan dituduh sebagai ahlul bidah, tetapi Imam Ahmad itu dikatakan kafir. Kafir kan loh Imam Ahmad. Ya, paling kita cuman orang-orang ngomong Wahabi ngawar-ngawar di Facebook. Kalau ketemu nanti ya senyum juga. Kalau ketemu nanti ngajak ngobrol juga. Tapi Imam Ahmad enggak. Di penjara. Sampai-sampai orang yang mencambuk Imam Ahmad itu mengatakan kalau seandainya cambukan yang saya gunakan mencambuk gajah, maka gajah tersebut akan tersungkur. Iya. Nah, kenapa Imam Ahmad dituduh sebagai kafir? Karena beliau berpegang di atas akidah para imatus salaf, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Iya. Dan Nabi mengatakan la yati zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Memang zaman sekarang fitnahnya itu lebih dahsyat daripada zaman Imam Ahmad. Namun dari sisi ujian yang kita dapatkan, kita sangat ringan. Ya, kita sangat ringan. Kenapa? Karena memang ujian itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar keimanan. Kalau Allah memberikan ujian kepada dokter, kepada Maimun, ataukah kepada saya, sebagaimana diberikan ujian kepada Imam Ahmad, mungkin kita akan murtad dari agama ini. Ya enggak? Mungkin kita akan meninggalkan agama ini. Tapi karena memang ujiannya itu ya sebatas iman kita. Iman kita paling apa? Ya sebatas inilah. Lemah iman kita. Ujiannya cuman ngor-ngor di Facebook, caci maki di Facebook. Kalau ketemu ya senyum.